Gantian Jokowi pecundangi Anies didukung pengamat dan ombudsman Yung Seploh. Ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Kemarin sang gubernur santun tampak gagah, tampak cerdas, tampak lebih presiden daripada presiden ketika menyatakan sejumlah kebijakan terkait penanggulangan wabah corona. Bagai dewa, Anies pun mengatur segala aspek kehidupan warga Jakarta. Dari urusan anak sekolah, urusan pembelian sembako, hingga urusan transportasi publik. Des, Anies memborbardir publik dengan berbagai kebijakan baru yang nampak garang itu. Lu nurut gua kalau mau selamat dari corona. Kira-kira begitulah aura yang ditebarkan oleh Anies. Dia pun mengambil urusan hidup dan mati warga Jakarta menjadi ngumpul di tangan dan baca mulu manisnya. Namun apa yang terjadi hari ini? Kedewaan Anies itu langsung dibalik. Harusnya hari ini dia dieluk-elukan bak pahlawan. Malah hari ini berubah menjadi hari terburuk buat seorang Anies sejak kejadian banjir besar di awal tahun silam. Ibarat kata senjata makan tuan, pedas dan pahit berkumpul jadi satu. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak berupaya ngeles dan mencari kambing hitam. Buzzer pun dikerahkan, bahkan sampai merambah ke media mainstream. Di pagi yang sama, pasca melihat bertumpuknya para calon penumpang busway dan MRT, Anies pun berkelit di media sosial. Lewat akun Instagramnya, dia memajang foto Jokowi yang ada tulisan tentang himbauan Jokowi soal bekerja dari rumah. Anies pun menulis, mari semua yang di Jakarta ikut melaksanakan arahan Presiden Jokowi, kerja dari rumah. Seakan kebijakan pembatasan transportasi umum yang dia keluarkan kemarin berasal dari Jokowi. Buzzer kelas kakak pun dikeluarkan. Sudah saya tulis sebelumnya, yakni artikel-artikel clickbait dari cnnindonesia.com. Mantap cuy framingnya, sekelas cnnindonesia.com pun nurut sama Anies. Wow, buzzer kelas kakap kan? Tentu saja publik tidak segampang itu dibodohi oleh gubernur sok pinter ini. Dan tentunya ada pula para pengamat, orang-orang pinter yang bisa membongkar kesalahan Anies, termasuk Ombudsman Jakarta Raya. Dan tentunya kali ini Presiden Jokowi pun tidak tinggal diam. Enak aja mau dikambing hitamkan oleh Anies, sekali-sekali Jokowi yang frontal menegur Anies. Pertama, front dimulai dulu oleh para pengamat dan pihak ombudsman. Mungkin yang menulis ini dan editor jurnalisnya beneran karena yang melansir adalah cnnindonesia.com juga. Kemarin Anies buat kebijakan mengurangi transportasi umum. Hari ini terjadi antrean luar biasa di transportasi publik. Ini meningkatkan risiko penularan. Saya bingung, kok pejabat kita buat blunder terus? Ujar peneliti kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Indonesia Roy Valian Salomo. Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah mengatakan, kebijakan pengaturan pola perubahan transportasi publik di DKI Jakarta itu kurang persiapan sehingga menciptakan efek domino. Yang buruk pastinya karena mengularnya para calon penumpang bis Transjakarta dan MRT menyebabkan tingginya resiko penularan virus corona. Bagaimana dengan ombudsman? Menurut kami atau kebijakan Anies tidak tepat, yakni pengurangan jumlah armada, pengurangan frekuensi dan waktu layanan, kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P. Nugroho. Bahkan Teguh juga menyebut kebijakan itu jadi blunder untuk memberikan jarak yang lebih baik antar penumpang ketika mereka melakukan pengukuran suhu tubuh. Jadi bukan dengan mengurangi jumlah frekuensinya, justru harus melakukan penambahan. Ini semacam intro tembakan peringatan buat Anies. Mempersiapkan Anies menghadapi tembakan utama dari orang yang dia zolimi, dia kambing hitamkan, yakni Presiden Jokowi sendiri. Presiden Jokowi yang sore ini menyampaikan instruksi terkait pencegahan penyebaran virus corona. Jokowi pun memberondong Anies dengan telak. Saya terus mengikuti perkembangan situasi terkait dengan COVID-19 dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur agar kita bisa menghambat penyebaran virus COVID-19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, semua kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan. Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan. Moda transportasi tersebut baik untuk kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans, yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut, sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan yang lainnya.
Ini sebagian pernyataan Jokowi yang langsung mengskakmat Anies. Mantap kan? Anies pun KO. Bahkan CNNIndonesia.com pun dengan tersipu-sipu menurunkan berita nyungsepnya Anies ini, walaupun diberikan judul yang agak soft di bawah itu loh. Sekian dulu dari Kura-Kura.